Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kabanjahe. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pengukuran, yaitu tentang alat ukur massa dan waktu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang alat ukur panjang, yaitu tentang mistar, mikrometer sekrup, dan jangka sorong. Anak-anak sekalian, seperti kita tahu bahwa salah satu dari 7 besaran pokok yaitu ada massa dan waktu. Maka untuk bagian pertama yang akan Ibu jelaskan terlebih dahulu yaitu tentang alat ukur massa. Dari penjelasan sebelumnya, kalian juga sudah tahu bahwa untuk mengukur massa kita gunakan alat ukur yang namanya neraca ataupun bisa dikatakan sebagai timbangan. Nyatanya, neraca ini banyak sekali jenis-jenisnya, Nakku. Nah, kita bahas satu persatu dari jenis-jenis pada neraca. Jenis yang pertama yaitu dikatakan sebagai neraca sama lengan. Nah, untuk gambarnya adalah seperti ini, Nakku. Mungkin beberapa dari kalian masih pernah melihat neraca sama lengan ini. Neraca sama lengan ini dilengkapi oleh dua piringan, yaitu seperti pada gambar ini, dan anak timbangan dengan berbagai satuan masanya, yaitu yang di sebelah sini, Nakku. Di mana piringan ini digunakan sebagai tempat untuk meletakkan benda yang akan diukur masanya. Sedangkan anak timbangan, yaitu digunakan sebagai satuan besaran perbandingan. Biasanya neraca sama lengan ini digunakan di toko logam mulia ataupun toko emas dan juga biasa digunakan di farmasi. Neraca ini biasanya dimasukkan ke dalam lemari ya, seperti pada gambar ini, Nakku, karena untuk menghindari segala gangguan, misalnya seperti angin. Nah, bagaimana cara membaca dari neraca sama lengan ini? Caranya yaitu gunakan pemberat, yaitu sebagai anak timbangan ini, Nakku. Nah, di mana setelah kita nanti gunakan pemberat ataupun anak timbangan ini, cari titik keseimbangannya. Jika nanti kita sudah menemui titik yang seimbang, maka massa benda yang ditimbang itulah sama dengan massa pemberatnya. Jadi, misalnya, kalau kita mau mengukur suatu massa X, kita letakkan massa X tadi di bagian piringan ini. Kemudian, anak timbangan yang tadi ataupun dikatakan sebagai pemberat diletakkan juga di piringan yang satunya sampai kita melihat titik seimbang yaitu seperti pada gambar ini ya. Nah, maka anak timbangan ataupun pemberat yang dimasukkan ke dalam piringan inilah sebagai massa dari benda yang diukur tadi. Jenis neraca yang kedua yaitu adalah timbangan duduk. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Biasanya timbangan duduk ini dikatakan sebagai timbangan bebek karena wadahnya itu berbentuk seperti mulut bebek ya, Nakku. Nah, timbangan duduk ini biasanya digunakan di pasar tradisional ya. Tapi jarang sekali kita lihat di pasar tradisional kita masih menggunakan timbangan duduk yang seperti ini. Nah, timbangan duduk ini memiliki dua sisi seperti yang kalian lihat, Nakku. Pertama, sisi yang sebelah kiri ya, yaitu wadahnya yang berbentuk seperti gayung, di mana fungsinya ini adalah untuk meletakkan benda yang akan kita ukur massanya. Kemudian sisi yang di sebelah kanan ini, yang dia mendatar, nah gunanya adalah untuk meletakkan anak timbangan. Nah, berarti ini sebenarnya hampir sama ya, cara kerjanya dengan si timbangan sama lengan. Berarti nanti di sini kita akan meletakkan anak timbangan ini ke sisi yang mendatar ini. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan timbangan duduk ini? Maka yang pertama adalah kita harus selalu mengkalibrasi alatnya. Maka lakukan dulu kalibrasi pada timbangan duduk ini untuk memastikan apakah timbangan duduk ini sudah seimbang. Kemudian tempatkanlah anak timbangan ini ya, Nakku ya, yang di sini banyak sekali anak timbangannya, ke sisi yang mendatar. Kemudian, setelah itu letakkanlah benda yang akan ditimbang di bagian wadah yang menyerupai gayung ini. Nah, kemudian kalian lihat apakah timbangannya ini sudah seimbang. Kalau belum seimbang, kalian bisa mengurangi ataupun menambahkan dari anak timbangannya ini ke sisi yang mendatar ini. Jenis neraca selanjutnya yaitu neraca analog. Nah, neraca analog ini pasti paling sering kita jumpai, Nakku. Biasanya kalau nggak di rumah ataupun di pasar tradisional. Nah, bentuknya adalah seperti ini kalau dikatakan neraca analog. Nah, untuk membaca alat ukurnya pun
dari neraca ini juga sangat gampang ya, di mana tinggal kita letakkan saja bendanya ke dalam wadah ini, kemudian tinggal kita baca hasil pengukurannya dengan melihat skala pada neraca tersebut. Nah, kalau ada neraca analog, berarti pasti ada yang namanya neraca digital. Nah, maka gambar neraca digital adalah seperti ini. Bedanya neraca analog ini kan yang biasa kita jumpai selalu di pasar tradisional ya, selain dari timbangan duduk yang tadi. Kalau neraca digital ini biasanya sering kita lihat di swalayan ataupun di toko emas. Karena di toko emas juga sudah jarang ya dengan menggunakan neraca sama lengan yang tadi. Nah, kalau neraca digital ini lebih mudah pembacaannya dibandingkan dengan neraca analog tadi. Kenapa? Karena hasilnya langsung otomatis terbaca pada layar bacaan yang ini, nakku. Di mana jenis neraca digital ini bekerja secara elektronis dengan menggunakan tenaga listrik. Jadi kita tidak perlu lihat lagi bagaimana tiap garis-garis kecilnya ya, seperti pada neraca analog ini. Karena di neraca digital langsung terbaca setiap skala terkecilnya. Jenis neraca selanjutnya yaitu neraca lengan gantung. Nah, untuk gambarnya adalah seperti ini. Neraca lengan gantung ini terdiri dari lengan, yaitu untuk piring timbangan, yaitu yang di sebelah sini, nakku. Kemudian lengan untuk menggeser pemberat. Nah, yang ini pemberatnya, maka ini lengannya. Kemudian, dan piringannya. Nah, di mana piringannya ini adalah untuk meletakkan benda yang akan kita ukur masanya. Biasanya neraca ini banyak ya sering kita jumpai di pasar-pasar tradisional ya. Tapi kalau yang kita jumpai di pasar tradisional, dia tidak menggunakan piringan yang seperti ini. Ataupun juga neraca lengan gantung ini digunakan untuk mengukur massa balita ya di posyandu ataupun di puskesmas. Nah, maka biasanya kalau yang di posyandu atau di puskesmas, biasanya dikenal dengan yang namanya timbangan daci, nakku, bukan neraca lengan gantung. Di mana neraca lengan gantung ini prinsip kerjanya sama seperti tuas. Nah, kalau tuas berarti kita sudah berbicara masalah tentang pesawat sederhana ya. Itu materi kalian di IPA, Fisika, kelas 8 SMP. Nah, cara kerja dari neraca lengan gantung ini yaitu dengan menyimbangkan lengan piringan timbangan dengan menggeser benar yang menempel pada batang. Nah, hasil pengukurannya didapat dengan membaca skala yang ditempati pada pemberat tersebut. Nah, pemberatnya berarti yang ini. Nah, jenis neraca selanjutnya yaitu ada neraca pegas. Maka untuk gambar neraca pegas adalah seperti ini, nakku. Neraca pegas ataupun dikatakan sebagai dinamometer itu hampir sama seperti timbangan badan. Yaitu bukan hanya untuk mengukur massa, tapi juga bisa mengukur berat. Di mana defleksi pegasnya ditampilkan dalam skala massa yang label angkanya sudah dibagi gravitasi. Bagian dari neraca pegas ini yaitu terdiri dari gantungan, yaitu yang ini, nakku. Kemudian penunjuk skalanya, nah ini dia penunjuk skalanya. Kemudian ada pegasnya, ini dia. Skalanya, yaitu ada berupa angka, dan pengaitnya, yaitu untuk meletakkan massanya. Nah, neraca pegas ini sering sekali digunakan di praktikum ya, pada laboratorium. Karena neraca ini sangat praktis, di mana neraca ini lebih mudah digunakan dalam mengukur massa benda yang ringan. Walaupun untuk jangka waktu yang lama, pegasnya itu bisa berkurang sensitivitasnya sehingga tidak bisa akurat lagi. Lalu bagaimana kita menggunakan neraca pegas ini? Maka yang pertama adalah kita harus atur dulu skala ke angka 0 terlebih dahulu. Agar hasil yang didapatkan itu lebih akurat. Atau istilahnya adalah mengkalibrasi alat. Kemudian yang kedua, beban digantungkan pada pengait. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya, di bagian pengait ini. Baru kita tunggu hingga nanti pegasnya bergetar. Setelah itu kita baca hasil pengukuran pada skala yang ditunjukkannya. Nah, sesuai dengan fungsinya, tadi neraca ini kan bisa mengukur massa dan juga bisa mengukur berat. Maka neraca ini memiliki dua skala, yaitu ada skala Newton dan ada skala gramnya. Batas ketelitian ataupun nilai skala terkecil pada neraca pegas itu berbeda-beda. Akan tetapi yang biasa digunakan di laboratorium adalah 0,1 Newton. Jenis neraca selanjutnya yaitu adalah neraca Auhaus.
Nah, untuk gambarnya adalah seperti ini, nakku. Neraca Oghuz ini ada 3 macam ya, yaitu ada neraca 2 lengan, 3 lengan, dan 4 lengan. Biasanya yang digunakan di laboratorium adalah neraca Oghuz 3 lengan dan 4 lengan. Neraca Oghuz 3 lengan ini umumnya memiliki kapasitas 610 gram dengan ketelitiannya adalah 0,1 gram. Di mana setiap lengan pada neraca memiliki skala dengan beban geser sebagai kilogram standarnya. Lengan yang pertama, yaitu yang di bagian depan ini ya, memuat angka satuan dan sepersepuluhan, di mana yaitu dari 0 sampai 10 gram, rentangnya ya skalanya. Lengan kedua, yaitu yang di tengah nakku, itu memuat angka ratusan, yaitu dari 0 sampai 500 gram. Dan lengan yang ketiga, yaitu yang berada di belakang, itu membuat angka puluhan, yaitu dari 0 sampai 100 gram, dengan skala terkecilnya yaitu 0,1 gram. Nah, bagian-bagian dari neraca Oghuz 3 lengan ini, yaitu yang pertama adalah tempat beban, yaitu yang sebelah sini nakku. Tempat beban ini adalah untuk meletakkan benda yang akan kita ukur masanya. Bagian yang kedua ada tombol kalibrasi, yaitu yang di sebelah sini. Nampak ya? Nah, tombol kalibrasi ini gunanya adalah untuk mengkalibrasi neraca yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga ada lengan neraca. Nah, lengan neraca ini berarti karena di sini adalah neraca Oghuz 3 lengan, maka di sini ada 3 lengannya nakku. Nah, gunanya adalah untuk meletakkan pemberat pada neraca tersebut. Maka yang mana dikatakan sebagai pemberat, maka bagian pemberat adalah yang di sebelah sini. Karena di sini ada 3 lengan, maka pemberatnya pun ada 3. Yang ini, dan yang di belakang sini nakku. Apa guna dari pemberat ini? Gunanya adalah untuk menunjukkan hasil pengukurannya. Dan yang terakhir, yaitu adalah titik nol ataupun dikatakan sebagai garis keseimbangan. Yang mana itu, Bu? Yang di sebelah sini, nakku. Gunanya adalah untuk menentukan titik keseimbangannya. Nah, setelah kalian tahu bagian-bagian dari neraca Oghuz ini, maka kalian harus tahu bagaimana cara menggunakan dari neraca ini, nakku. Pertama, posisikanlah skala neraca ini pada posisi 0. Berarti istilahnya di sini kita harus mengkalibrasi dulu alatnya. Caranya adalah dengan menggeser pemberat pada lengan depan, ya, yang ini, lengan tengah, dan lengan yang di belakang ke sisi kiri, berarti sebelah sini. Oke, setelah itu putar tombol kalibrasinya sampai garis keseimbangan mengarah pada angka 0. Nah, berarti untuk gambar kita inilah dikatakan sebagai keadaan awal ataupun kalibrasinya. Kedua adalah periksa bahwa neraca pada posisi yang seimbang. Nah, ini sudah dikatakan seimbang neracanya. Setelah itu, letakkan benda yang akan kita ukur masanya di tempat yang disediakan. Berarti yang ini. Kemudian geser ketiga pemberatnya, diurutkan dari pemberat yang paling besar ke pemberat yang terkecil. Berarti dimulai dari lengan yang tengah ya. Lengan tengah yaitu lengan yang ratusan, kemudian lengan belakang yaitu lengan puluhan, dan lengan yang di depan yaitu sebagai lengan satuan. Setelah kita geser-geser ini, kita lihat apakah sudah mencapai titik yang seimbang. Kalau sudah mencapai titik yang seimbang, maka bacalah hasil pengukurannya. Hasil pengukuran itulah menunjukkan massa dari benda yang kita ukur. Bagaimana cara membacanya? Tinggal kita jumlahkan saja, nakku, nilai yang ditunjukkan dari skala ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, jadi seperti ini cara membacanya, nakku. Nah, ini dia ya contohnya. Ini lengan belakang sebagai tadi adalah puluhan ya, nakku. Ini sebagai puluhan. Kemudian lengan tengah ini adalah sebagai ratusan. Dan lengan depan ini adalah tadi sebagai satuan. Kalau kita lihat dari lengan belakang ini, dia menunjukkan angka 40 gram. Lihat satuannya ya. Maka bisa kita buat di sini 40 gram untuk lengan belakangnya. Setelah itu lengan ratusannya adalah 500 gram. Seperti yang ditunjuk dari pemberat ini, nakku. Maka tinggal kita tambahkan 500 gram. Nah,
Kemudian untuk lengan depan ataupun lengan satuannya, kalau kita lihat dia menunjukkan pemberatnya itu di angka 2,4 ya. Kita tambahkan 2,4 gram. Nah, maka tinggal kita jumlahkan saja nih nakku. 40 tambah 500 tambah 2,4, maka jawabannya 542,4 gram. Nah, seperti itu untuk cara membaca hasil pengukuran pada neraca Ahaus 3 lengannya. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis dari neraca, maka lanjutannya adalah alat ukur waktu. Selama ini yang kita tahu untuk mengukur waktu hanyalah jam, arloji, ataupun stopwatch. Ternyata untuk mengukur waktu pada zaman dulu, sebelum kita mengenal ada yang namanya jam, arloji, dan stopwatch, ada alat ukur waktu yang lainnya. Pertama, yang akan Ibu jelaskan terlebih dahulu adalah alat ukur waktu jam. Kalau jam ataupun arloji pasti sering sekali kalian lihat ya nakku. Di mana lama dari sebuah jam ini adalah 1/24 hari ataupun dikatakan sebagai 24 jam. Pada setiap jenis jam ataupun arloji biasa dilengkapi dengan jarum sekon, menit, dan jarum jamnya. 1 jam itu biasa dibagi dalam unit waktu yang lebih kecil lagi, yaitu bisa menit dan detiknya. Di mana 1 jam itu pasti terdiri dari 60 menit dan 3.600 detik. Di mana tingkat ketelitian dari jam ataupun arloji adalah 1 sekon. Nah, kemudian alat ukur waktu yang selanjutnya, kita mengenal ada yang namanya stopwatch. Nah, biasanya kalau stopwatch ini kan digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam sebuah kegiatan. Biasanya digunakan untuk kegiatan yang memerlukan hitungan dari 0 untuk mempermudah dan mempercepat pendataan. Biasanya ini digunakan kalau kita lagi lomba lari ya. Stopwatch ini memiliki tingkat ketelitian 0,1 sekon. Nah, sekarang telah berkembang nih stopwatch di mana memiliki ketelitian yang lebih tinggi, yaitu milisekon, bahkan ada yang sampai mikrosekon. Nah, ini yang biasa ya, sering kita lihat nakku. Kemudian, sebelum kita mengenal ada yang namanya jam, arloji, ataupun stopwatch, zaman dulu untuk melihat waktu digunakan yang namanya jam matahari, seperti pada gambar ini. Jadi jam matahari ini memanfaatkan matahari untuk menghasilkan bayangan pada sebuah lempengan yang dipasang sejajar dengan sumbu bumi. Ketika nanti jam matahari terkena cahaya matahari, maka bayangan lempeng akan jatuh di bidang dial yang telah ditandai dengan jam-jam dalam 1 hari. Seiring dengan perubahan posisi matahari, waktu yang ditunjukkan oleh bayangan juga pasti akan ikut berubah. Maka penetapan waktu itu didasarkan pada bayangan yang dihasilkan oleh jam matahari tersebut. Selain jam matahari, zaman dulu juga mengenal ada yang namanya jam pasir. Nah, ini pasti sering ya kalian lihat nakku. Jam pasir ini merupakan salah satu alat ukur waktu yang terdiri atas 2 tabung gelas yang terhubung satu sama lain dengan sebuah tabung sempit. Salah satu tabung itu biasanya diisi dengan pasir yang akan mengalir melalui tabung sempit tersebut menuju ke tabung yang di bawahnya dengan kecepatan yang teratur. Ketika tabung bawah sudah terisi penuh dengan pasir, maka menandakan waktu telah berlalu dalam satuan jam pasir tersebut. Jadi jam pasir itu digunakan pada zaman dahulu sebelum satuan detik itu ditetapkan sebagai satuan internasional. Nah, kemudian ada yang namanya jam atom. Nah, kalau ini mungkin jarang sekali kita dengar ya nakku. Nah, gambarnya adalah seperti ini jam atom. Jadi jam atom itu merupakan suatu skala ukur yang memanfaatkan getaran atom-atom. Di mana getaran ini sifatnya konkret pada suhu tertentu dan hanya dapat mengalami perubahan yang kecil sekali tiap ribuan tahun. Itulah mengapa jam atom ini disebut sebagai jam dengan tingkat ketelitian yang paling tinggi. Nah, seperti itu nakku untuk pembahasan materi kita kali ini, yaitu mengenal alat ukur massa dan alat ukur waktu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, tetap jaga kesehatan dan selamat pagi.